Baik, kita akan mulai untuk melakukan setup awal database Accurate Online 2022 ya, dan Accurate POS dan Rene Point of Sale untuk bidang usaha dagang seperti distributor, toko retail dan berbagai usaha dagang lainnya. Nah, jadi kalau Anda lihat di sini ada beberapa tahap yang akan dilakukan dalam pembuatan database Accurate Online. Yaitu pertama, Anda membuat dulu akun Accurate Online di mauboy.com untuk perusahaan Anda. Lalu membuat database Accurate Online dan mengaktifkan fitur Accurate Online. Nah, kemudian harus melakukan import berbagai data-data saldo awal yang sudah Anda lengkapi ya. Nah, seperti chart of akun, kemudian melakukan setting default akun, eliminasi akun yang tidak dibutuhkan, kemudian setting preference, kemudian impor pelanggan, pemasok, kemudian saldo awal hutang dan piutang per faktur atau per invoice. Nah, ini semua akan Anda siapkan dalam bentuk Excel. Nanti akan saya tunjukkan file-file Excelnya itu bentuknya seperti apa ya. Kemudian ada Excel untuk item barang, baik yang inventory, non-inventory, service grouping, dan juga barang-barang yang membutuhkan misalnya serial number, seperti batch number, kemudian nomor email. Nah, seperti itu ya. Kemudian kita akan melakukan impor aktiva tetap dan fitur-fitur apa saja ya di Accurate Online ya. Nah, jadi di sini kita akan melakukan pembuatan database Accurate Online sekaligus pembuatan database Accurate POS dan juga database Rene POS yang keduanya akan terintegrasi ke dalam Accurate Online. Nah, jadi begini. Sebelum membuat database Accurate Online, ada hal-hal teknis dan non-teknis lainnya yang Anda perlu perhatikan sebelum membuat database Accurate Online ya. Jadi yang paling penting di sini yang pertama adalah bukan Accurate Online, tetapi perhatikan yang pertama adalah Anda harus memahami dengan benar profil perusahaan Anda, bisnis proses perusahaan Anda ya. Detailnya harus Anda pahami dengan benar. Nah, misalnya nama perusahaan, NPWP, nomor telepon dan lain-lain ya. Nah, kemudian Anda harus tentukan mau setup awal database-nya itu kapan. Jenis mata uangnya apa saja. Nah, ini kita sudah masuk ke kasus ya. Nah, jadi kita sudah masuk ke kasus. Nah, ini adalah kasus perusahaan PT Mauboy Indah yang akan kita setup. Nah, ini adalah profilnya. Jadi Anda sesuaikan dengan profil di perusahaan Anda. Kalau Anda menggunakan mata uang yang lain, silakan Anda gunakan. Nah, di sini saya menggunakan satu jenis mata uang yaitu rupiah. Karena pada umumnya UKM di Indonesia ya, perusahaan dagang hanya menggunakan mata uang IDR saja ya, rupiah. Tidak menggunakan mata uang asing. Nah, kemudian Anda harus tahu, TOP yang saya berikan baik itu dari supplier atau saya berikan kepada customer, TOP-nya berapa saja sih? Misalnya ada 30 hari, 60 hari, 90 hari, dan lain-lain. Nah, ini perlu Anda tahu juga ya. Nah, kemudian pembelian dan penjualan dikenakan PPN atau tidak. Nah, karena kita tahu di perusahaan UKM itu ada yang sudah PKP, ada yang belum PKP. Nah, jadi tergantung. Kalau Anda sudah PKP, berarti Anda sudah mulai berurusan dengan yang namanya PPN. Nah, seperti itu ya. Nah, kemudian customer tipe. Jadi customer tipe itu apakah ada pembagiannya, skop-skopnya, misalnya customer umum, grosir, reseller yang bisa berbeda-beda harga jual yang Anda tentukan. Nah, seperti itu. Jadi Anda harus tahu ya. Kemudian misalnya shipment method atau metode pengiriman. Ya, metode pengiriman itu menggunakan apa saja? Kurir misalnya, pos, tiki, JNE, antar aja, Ninja Express, dan lain-lain. Nah, kemudian untuk data-data customer nanti akan saya tunjukkan ya bagaimana profilnya. Kemudian untuk sales receivable customer ya, per nomor invoice-nya akan saya tunjukkan. Nah, jadi ini kegiatan atau bisnis proses harus kita pahami. Misalnya perusahaan dagang ya. Jadi PT Mauboy Indah ini perusahaan dagang yang menjual barang kebutuhan sehari-hari seperti kebutuhan tubuh, makanan, dan beberapa jenis barang bahan bangunan seperti cat dan juga beberapa mesin ya. Kemudian dia juga menjual secara retail. Nah, dan juga cara grosir dan memberikan tempo pembayaran kepada customer. Nah, ini yang harus kita pahami. Nah, dalam menjalankan kegiatannya dibantu oleh 2 orang salesman dan 1 orang accounting. Nah, jadi karyawan-karyawannya juga Anda harus tahu. Nah, kemudian data supplier ya. Data supplier ini nanti saya akan tunjukkan dalam bentuk Excel.
Kemudian departemen di perusahaan Anda ada departemen apa saja, misalnya departemen accounting, departemen penjualan, warehouse, produksi, dan lain-lain. Nah, jika Anda punya cabang, Anda harus tahu, oh, saya punya cabang dan juga saya punya gudang di dalam setiap cabang itu. Nah, ya gudangnya mungkin ada gudang yang lainnya, yang mungkin cabang hanya sekadar storage saja, bukan ada penjualan. Misalnya seperti itu. Jadi Anda harus bisa identifikasi ya. Nah, oke. Nah, ini silakan sesuaikan dengan perusahaan Anda. Jadi di sini misalnya saya punya cabang di Jakarta yang merupakan kantor pusat dan juga di Surabaya. Nah, berarti ada 2 gudang, yaitu gudang Jakarta dan juga gudang Surabaya. Contoh seperti itu. Nah, jadi Anda harus tahu item-item kategori seperti raw material, subsidiary kalau Anda perusahaan manufaktur ya. Nah, jadi item-item kategori harus Anda pahami. Nanti saya akan tunjukkan bagaimana item kategori dalam bentuk data Excel. Nah, kemudian sistem pencatatannya Anda harus tahu. Tentunya di dalam Accurate Online menggunakan satu sistem pencatatan, yaitu metode perpetual. Jadi bukan metode periodik ya, tapi metode perpetual. Dan metode penilaian persediaan yang digunakan adalah average. Jadi ada 2 yang biasa digunakan, average dengan FIFO. Ada juga LIFO. LIFO itu sangat jarang ya. Nah, yang biasanya direkomendasi adalah yang metode average, dan ini kompatibel juga dengan aturan pajak ya, average. Kemudian menggunakan multi unit ya, seperti unit 1, unit 2, unit 3. Contoh pieces. Kemudian ada lusin. Lusin terdiri dari 12 pieces. Kemudian ada box. Box ada terdiri dari 12 lusin. Berarti dengan kata lain satu box itu ada 144 pieces. Nah, misalnya begitu. Kemudian item service ya. Item service, jadi misalnya Anda ada kegiatan usaha service ya, jasa. Nah, Anda harus tahu juga. Kemudian manufaktur. Nah, di dalam Accurate Online ini sudah dilengkapi dengan fitur manufaktur, tapi kita tidak akan bahas. Nah, di dalam Accurate Online juga ada fitur manufaktur sederhana, yaitu job costing ya. Nah, jadi bukan manufaktur yang komplit. Nah, kemudian aktiva tetap. Nah, ini aktiva tetap untuk depresiasi metodenya ya, golongan-golongannya sudah dibagi berdasarkan aturan perpajakan yang berlaku di Indonesia. Ini sebenarnya sudah default dan ada di dalam Accurate Online. Kita tinggal memilih saja mana yang kita gunakan. Nah, jadi ini adalah aktiva tetap menurut perusahaan, di mana dibagi atas tanah, bangunan, peralatan kantor, peralatan toko, kendaraan golongan 1, golongan 2, yang fiscal fixed asset type-nya itu adalah berkiblat ke sini ya, kayak peraturan perpajakan. Nah, seperti itu. Anda harus tahu. Nanti saya akan tunjukkan dalam bentuk Excel bagaimana untuk menyusun aktiva tetapnya. Nah, kemudian di sini, nah ini adalah neraca saldo awal per tanggal 31 Desember 2021 yang dilakukan secara manual dan akan dipindahkan ke dalam Accurate Online. Jadi, ya, sebagai accounting kalau berbicara soal neraca, Anda tidak perlu dijelaskan lagi apa itu neraca. Anda seharusnya sudah tahu ya. Jadi ada aset lancar seperti kas, saldo bank, piutang dagang, persediaan barang, piutang lain-lain, kemudian aktiva tetap, depresiasi aktiva tetap, kemudian jumlah hutang, kewajiban jangka pendek yang lainnya ya, kemudian laba ditahan. Nah, ini semua akan kita pindahkan ke dalam database Accurate Online ya. Jadi ini Anda harus hasilkan pada tanggal 31 Desember 2021, sehingga ini akan menjadi data saldo awal neraca per 1 Januari 2022 dan akan dilanjutkan dengan kegiatan input transaksinya. Nah, jadi kebutuhan PT Mabui Indah yaitu pada akhir tahun 2021 akan menggunakan sistem Accurate Online, yang dimana sebelumnya menggunakan sistem manual ya. Terjadi permasalahan-permasalahan selama menggunakan sistem manual itu, seperti ketersediaan stok yang kurang akurat, tidak ada kontrol terhadap hutang piutang, laporan keuangan perpajakan itu tidak akurat dan tidak bisa dihasilkan dengan baik ya. Nah, dan penjualan di kasirnya pun lebih lama karena manual semua. Nah, dan permasalahan informasi akuntansi lainnya. Jadi Anda diharapkan membantu PT Mabui Indah ini untuk melakukan setup database dan bagaimana cara menggunakan
Accurate Online, database Accurate Online untuk melakukan input transaksi dan report transaksi secara baik dan benar ya. Oleh karena itu pada awal tahun 2022 perusahaan merencanakan menggunakan Accurate Online sebagai sistem informasi perusahaan, dan Anda ditugaskan untuk membantu PT Moboi Indah dalam melakukan setup database ya. Nah, jadi kita akan melakukan setup database. Jadi berdasarkan profil-profil ini Anda akan gunakan untuk sebagai bahan melakukan setup database di dalam Accurate Online. Nah, itu sebagai profil perusahaan. Nah, ada hal-hal lain yang perlu Anda ketahui ya selain profil perusahaan, yaitu flowchart atau SOP, sistem operasional prosedur sebuah perusahaan. Jadi SOP perusahaan itu sebenarnya berbeda-beda ya, walaupun mungkin prinsipnya sama, penjualan, tetapi berbeda-beda. Contoh di sini ya, SOP penjualan kredit. Di dalam satu SOP penjualan kredit ini banyak sekali atau ada beberapa departemen yang terlibat, misalnya sales supervisor, finance, sales admin, finish good, account receivable, dan tax admin. Nah, di sini kita harus sanggup untuk membuat SOP ini sehingga departemen ini saling terintegrasi. Dan SOP ini tentunya mempunyai sebuah jalan cerita. Saya kasih contoh sederhana. Misalnya sales supervisor ya. Sales menerima PO dari customer. Nah, PO ini akan divalidasi oleh supervisor sales. Nah, setelah PO divalidasi dan disetujui oleh supervisor sales, PO ini akan dikirim ke bagian finance dulu. Kenapa harus dikirim ke bagian finance? Karena bagian finance akan memeriksa, dia punya piutang atau tidak. Apakah layak kita memberikan kepada dia penjualan lagi sementara dia belum melunasi piutang-piutang yang lama. Nah, jadi apabila sudah disetujui oleh bagian finance, baru PO ini bisa diproses oleh sales admin. Jadi PO ini akan diproses menjadi sales invoice dan surat jalan. Nah, seperti itu ya. Dan ini harus disetujui oleh supervisor accountingnya dulu, apakah harganya sudah benar atau belum, dan lain-lain ya. Seperti itu. Nah, kemudian bagian gudang akan mempersiapkan barangnya berdasarkan surat jalan yang dikeluarkan, mempersiapkan barang dan dikirim ke customer ya. Nah, setelah dikirim, maka accounting atau bagian controller piutang akan melengkapi kelengkapan dokumen lainnya. Nah, jadi sampai dengan bagian perpajakan. Jadi semuanya itu disusun secara rapi ya. Nah, ini adalah satu alur SOP. Nah, ini baru alur penjualan, belum alur untuk permintaan alat tulis kantor, proses alur penggajian, proses alur intensive salesman. Nah, saya yakin di berbagai perusahaan pasti ada SOP-nya, walaupun mungkin tidak tertuang secara tertulis seperti ini ya, tidak digambarkan secara bagan seperti ini, tetapi saya yakin pasti ada. Nah, ya, banyak sekali SOP yang berlaku dalam sebuah perusahaan. Nah, ini harus rapi dulu. Nah, rapi. Setelah rapi, barulah Anda membuat database Accurate Online. Nah, seperti itu ya. Karena dalam satu database Accurate Online, ini terlibat departemen-departemen ini, PIC ini. Nah, jadi Anda harus membuat seperti ini ya. Kalau Anda seorang mahasiswa, mantan mahasiswa, pasti Anda mengetahui yang namanya Accounting Information System atau sistem informasi akuntansi. Nah, ini berbicara soal banyak tentang prosedur SOP. Nah, karena dalam satu perusahaan Accurate Online, sistem apapun yang Anda gunakan, semahal apapun yang Anda gunakan, kalau SOP-nya tidak rapi maka percuma. Ya, kecuali Anda seorang diri yang mengerjakan. Itu tidak masalah. Tapi kalau Anda memiliki berbagai staf, karyawan, ya, departemen dengan banyak karyawan, maka kalau SOP tidak rapi, maka jangan harap Accurate Online itu bisa rapi ya. Jadi Anda harus perhatikan ini. SOP harus rapi, walaupun tidak secara tertulis digambarkan seperti ini. Nah, selanjutnya Anda juga memiliki PIC atau person in charge, dan setiap person in charge tentunya memiliki yang namanya job description. Jadi contohnya seperti ini. Dalam sebuah perusahaan, purchasing department. Nah, purchasing department PIC-nya siapa? Nah, tentunya purchasing department memiliki SOP atau job description. Nah, dan sebuah job description dari
purchasing department tersebut, PIC-nya bisa dibatasi apakah dia bisa create, edit, delete, view, dan lain-lain. Nah, ini kita harus menentukan apa saja job description-nya, ya. Nah, misalnya purchasing department, kemudian sales administration, ini job description-nya apa saja sih? Nah, begitu ya. Kemudian petty cash, bagian petty cash yang mengeluarkan pembiayaan sehari-hari, ya. Nah, ini dia job description-nya. Kemudian bagian finance, job description-nya itu apa? Bagian manufaktur. Ini kalau Anda bergerak dalam bidang usaha manufaktur, job description-nya apa? Kemudian bagian IT, job description-nya apa? Ya, staff accounting, misalnya PIC namanya Natalia, job description-nya apa? Nah, ya, dan accounting dan supervisor dan lain-lainnya. Jadi job description ini bisa ditentukan menurut kebijakan perusahaan masing-masing, ya. Jadi dari job description ini maka akan dihubungkan ke dalam sebuah flowchart ini, ya. Nah, saling terintegrasi. Itu pentingnya job description. Nah, seperti itu, ya. Kemudian Anda juga harus memiliki daftar pengguna Accurate Online. Itu siapa saja? Nah, misalnya purchasing, sales admin, petty cash, dan lain-lain. Nah, itu semua maka akan terlibat di dalam suatu SOP, dan tentunya dari daftar pengguna ini dia memiliki job description. Nah, seperti itu, ya. Jadi jangan lupa Anda harus rapi dulu ini, ya. SOP, PIC, job description itu harus rapi. Baru selanjutnya Anda membuat database Accurate Online, ya. Jadi kalau Anda mengharapkan database Accurate Online rapi sementara job description berantakan, kemudian PIC-nya tidak tahu siapa, kemudian SOP-nya tidak ada, maka jangan harap Accurate Online Anda itu bisa rapi. Kecuali Anda sendiri yang mengerjakan seorang diri, Superman atau Wonder Woman. Oke lah. Tetapi kalau Anda memiliki banyak staff, tidak bisa, ya. Pengalaman saya, ini yang harus dirapikan terlebih dahulu. Nah, ya, job description, SOP, dan PIC. Ini 3 hal yang sangat penting yang harus Anda bereskan terlebih dahulu sebelum Anda menggunakan Accurate Online. Nah, oke, ya. Nah, kita sudah selesai di situ. Selanjutnya kita akan masuk kepada studi kasus pembuatan database, ya. Nah, jadi inilah yang akan kita pelajari, yang membutuhkan waktu yang lama, ya, teknis, yang detail, yaitu bagaimana kita membuat database Accurate Online.